Radelia, semester 6 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Baiklah, untuk menambah semangat hari ini, saya ada video motivasi untuk kalian. Disimak ya. Bermain adalah hal yang sangat menyenangkan. Sementara belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah mempertanyakan untuk apa sebenarnya kita belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mengenal salah satu teman terbaik yang akan cukup sering kita jumpai di dunia. Dia adalah masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan situasi membingungkan, sesuatu yang menuntut untuk diselesaikan, dan ini terjadi di segala usia, baik orang dewasa maupun anak-anak. Jika saat ini, saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Kelak suatu saat, segalanya hanya akan tergantung oleh kemampuan diri kita sendiri. Mereka tak akan selamanya ada untuk membantu kita. Sebab itulah kita harus mempersiapkan diri. Dan itu tidak bisa dimulai nanti. Kita harus mempersiapkan mulai dari saat ini. Belajar adalah hal yang sangat penting. Sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah dari bodoh menjadi pintar, berubah dari buruk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan, dan hanya dengan wawasanlah kita akan dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti di kehidupan kita. Semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba saja kalian bayangkan jika seandainya di sekolah dasar kalian tak pernah belajar membaca dan menulis. Seperti apa kehidupan kalian saat ini? Yang pasti, saya pikir kalian tentu akan menemukan banyak sekali masalah di dalam kehidupan kalian. Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin sekarang, saat ini, hal-hal tersebut tak terpikirkan sebagai sebuah masalah. Kalian akan kesulitan membedakan dan menyebut nama produk. Kalian akan kesulitan menggunakan ponsel kecuali tombol panggil. Kalian akan kesulitan mengikuti petunjuk obat. Kalian akan kesulitan membaca petunjuk jalan. Bahkan kalian tidak akan mengerti maksud saya ketika saya menuliskan kalimat berikut ini. Akar dari masalah adalah ketidaktahuan. Maka belajarlah dan perbanyak wawasan kalian. Sebab masalah akan selalu muncul dan menanti di depan kalian. Itu dia video motivasinya. Buat kita semua, jangan malas untuk belajar. Dengan belajar kita dapat menambah wawasan, karena belajar adalah gerbang menuju perubahan. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kedua, menjelaskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa sih pelanggaran hak warga negara itu? Pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang.
Misalnya, garis kemiskinan masih menimpa sebagian rakyat Indonesia karena bisa jadi pemerintahannya atau warga negaranya yang malas untuk bekerja. Adapun contoh pelanggaran hak warga negara, yaitu yang pertama, tidak mendapatkan persamaan hukum, kedua, dilarang mengeluarkan pendapat, ketiga, hukuman mati, keempat, penggusuran rumah, kelima, tidak mendapatkan layanan hukum. Selanjutnya, pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun contoh pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama, tidak membayar pajak, kedua, melanggar perbuatan perundangan, ketiga, melakukan perbuatan anarkis, keempat, melanggar lalu lintas, kelima, melakukan kekerasan, keenam, tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini, diantaranya yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Contohnya, seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi. Yang kedua, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku yang tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Contohnya, sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang lain untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang ketiga, sikap penyalahgunaan kekuasaan. Sikap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Contohnya, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya. Jelas hal ini melanggar hak warga negara. Selanjutnya, upaya untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kedua, sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ketiga, menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Keempat, meningkatkan kerjasama secara harmonis. Kelima, meningkatkan rasa cinta tanah air. Baiklah, cukup sampai di sini materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan membahas tentang materi. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama,